Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kardia, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari, yaitu Modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang paradigma dan visi guru penggerak, serta modul 1.4 mengenai budaya positif. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antara pemikirannya menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara pun menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak dan dapat menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Dalam mewujudkan perubahan tersebut, maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Karenanya, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Yang langkah-langkahnya, pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang berbeda. Berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan sebagai refleksi dari pemahaman modul 1.4 mengenai konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada hal yang menarik menurut saya, yaitu ketika mencoba membuat keyakinan kelas yang mana sebelumnya identik dengan peraturan-peraturan yang akrab dengan hukuman, kemudian beralih kepada keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian hal yang menarik lainnya yaitu ketika memahami 5 posisi kontrol. Ternyata dari 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajemen. Ternyata disadari atau tidak, saya pernah menerapkan kelimanya ketika menemukan murid yang melanggar aturan. Hal yang menarik lainnya tentu saja ketika menerapkan segitiga restitusi yang terasa sangat berbeda ketika membangun kesadaran dalam diri setiap murid. Dari pertanyaan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini, tentu saja
perubahan sudut pandang mengenai 5 kebutuhan manusia yang menjadi dasar mereka bersikap. Artinya, saya mencoba untuk mencari tahu dulu kebutuhan apa yang sedang mereka butuhkan, sehingga hal itu mempermudah saya dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Kemudian, dari pertanyaan pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun sekolah. Ada reaksi yang berbeda ketika menerapkan keyakinan kelas. Misalnya saja, ketika dulu saya mempunyai kebiasaan membuat kontrak belajar atau MOU dengan masing-masing kelas yang saya ajar, yang isinya konsekuensi-konsekuensi. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba beralih kepada keyakinan kelas. Tentu saja, hal tersebut ada perbedaan yang dirasakan, yaitu kelas lebih aktif, lebih hidup, tanpa adanya ketakutan saat mengutarakan gagasan-gagasannya. Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja merasa senang, karena kelas makin riuh dengan diskusi-diskusi hangat, aktif tanpa bayang-bayang hukuman yang didapatkan. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Teori dalam modul ini sejujurnya sebagian besar baru saya ketahui. Saya menyadari betul semua materi dalam modul ini isinya baik dan untuk kebaikan semua. Tidak ada yang perlu diperbaiki, paling tinggal diimplementasikan saja oleh para guru penggerak. Posisi kontrol yang paling sering saya pakai yaitu posisi penghukum. Ya, sejujurnya perasaan ketika itu ada perasaan tidak nyaman dan terkadang merasa bersalah juga ketika memberikan hukuman kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya bertekad dan terus mencoba menggunakan posisi manajer di segala permasalahan yang ditemukan, dan tentu saja berbuah kepuasan dalam arti senang karena menyadarkan dengan mencari solusi bersama-sama dengan murid. Dari pertanyaan ini tentu saja pernah, namun tidak mengetahui bahwa itu ada teorinya. Tahapannya pun bisa jadi semuanya dijalankan, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Namun, bisa jadi dalam penanganan kasusnya, langkah-langkahnya pun tidak berurutan, atau mungkin hanya 2 atau 1 langkah saja yang diterapkan. Kemudian, pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah? Tentu saja banyak konsep tentang penunjang untuk pendidikan pembelajaran di sekolah. Apapun teorinya, menurut saya ketika mengarah kepada perbaikan atau kebaikan itu menjadi hal yang penting dan perlu dipelajari dan diterapkan di setiap sekolah dimanapun berada. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sekilas tentang koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.